Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, ya. Saya lihat ada Bu Peti, salam. Puji Tuhan malam hari ini ya. Banyak orang yang masih rindu dan mau belajar terus untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti pada malam hari ini. Saya harap Bapak Saudara kerinduan ini jangan sampai pupus ya dalam kehidupan kita. Di dalam hari-hari yang semakin sulit ini, kekuatan kita hanya di dalam firman. Karena Tuhan Yesus mengatakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Jadi setiap pelajaran yang kita pelajari bersama-sama, ini bukan hanya memberi wawasan atau pengetahuan, oh ada pengertian ini, pengertian itu, toh. Tapi firman itu nanti juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Saya percaya, ya, apa yang terjadi, yang saya alami secara pribadi dalam kehidupan saya, karena saya melandaskan hidup saya di atas firman itu, dan saya melihat firman itu iya dan amin. Janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya, juga akan berlaku kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu temanya tentang batas-batas otoritas. Ya, batas-batas otoritas. Ini menyambung dari topik yang kita bahas selama 2 hari lalu, 2 kali pertemuan, yaitu tentang power and authority, atau kuasa dan otoritas. Ya, nah saudara, ketika saya munculkan bagi pengumuman tentang tema malam hari ini, ada beberapa respon ya, karena sempat juga saya upload di Facebook juga, supaya orang-orang yang mau rindu mengerti boleh join bersama-sama dengan kita semuanya ya. Lalu ada pertanyaan begini, Pak, ya, bukankah ada beberapa ayat, salah satunya yang mengatakan segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Nah, kalau temanya ada batas-batas otoritas, apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa sebenarnya segala kuasa telah kuberikan kepadamu? Kalau segala kuasa itu telah diberikan, kenapa dibatasin? Ya, kenapa dibatasi? Kenapa ada batasan-batasannya? Ya, ketika muncul pertanyaan itu, ya, saya mencoba untuk merenungkan. Saya mau menjawab dengan bijaksana, dengan orang yang menjawab tersebut, yang bertanya pada waktu saat itu, ya. Lalu saya menjawab begini. Sekarang kita lihat, siapa yang pernah diberi kuasa selain Anda, selain manusia yang dijanjikan oleh Alkitab itu? Kita tahu ya, sebelum Tuhan Yesus berkata, segala kuasa kuberikan kepadamu, Tuhan Yesus mengawali begini, ya. Aku mendapatkannya, aku menerima kuasa itu dari Bapakku. Ya. Dan apa yang aku terima dari Bapakku itu, sekarang aku berikan kepadamu. Amin. Nah, dari sini saya mulai mengerti, ya, menangkap kebenarannya. Kalau apa yang dikatakan Yesus, dia terima dari Bapaknya. Apa yang dia terima dari Bapaknya diberikan kepada Anda dan saya orang percaya ini, artinya apa? Porsinya sama. Porsinya sama ya. Porsinya sama. Lalu saya mulai membandingkan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus dan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Sekarang kita lihat dulu. Ketika Tuhan Yesus diberi otoritas, diberi power oleh Bapaknya yang di surga. Bapaknya batasin Yesus enggak? Ada enggak keterangannya begini? Semua aku berikan kepadamu ya anakku. Dalam arti kata Yesus ya. Tapi, ya, kamu harus tahu batasannya ya. Enggak ada tuh keterangannya seperti itu ya.
Jadi ketika Bapak memberikan otoritas dan power kepada Tuhan Yesus, itu unlimited, nggak ada batasannya. Tapi kenapa ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kita, lalu muncullah ada arahan-arahan dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada hamba-hambanya, dan tertulis juga di dalam Alkitab. Ternyata ada batasan-batasan, ya, ada batasan-batasan kepada orang-orang yang menerima kuasa itu. Kok dibedakan antara Yesus dan orang percaya? Saudara tahu, Yesus itu ketika diberi dan tidak dibatasi, tapi Yesus tahu membatasi dirinya. Amin. Yesus tahu membatasi dirinya. Kapan dia harus melakukannya dan kapan tidak melakukannya. Tapi kalau manusia beda. Ya. Ketika diberi kebebasan, diberi kemerdekaan, ya biasanya aji-aji mumpung. Tanpa ada kontrol seperti itu, sehingga ya kuasa itu, power atau otoritas itu digunakan dengan semena-mena menurut keinginan dan tujuan dirinya sendiri. Amin. Itu yang membedakan. Kalau Anda sudah jadi seperti Yesus, nggak ada batasan. Kenapa? Anda bisa membatasi diri. Kapan menggunakan kuasa itu? Ya, di mana menggunakan kuasa itu, saat kapan Anda boleh menggunakannya dan tidak menggunakannya. Yesus bisa membatasi dirinya. Kenapa Yesus bisa membatasi dirinya? Karena dia ya sangat mengasihi Bapaknya. Itu contohnya ya. Itu salah satu ya. Kenapa Tuhan Yesus ini bisa membatasi dirinya sementara Anda tidak? Kalau kasihmu kepada Allah itu semakin dalam, kasih itu, di dalam kasih itu nanti ada unsur ketaatan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Nah, ketika Yesus mengasihi Bapaknya, apa yang dilakukan Yesus? Bukan keinginannya, bukan kemauannya, bukan ambisinya. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Ketika dia harus naik ke surga, Bapaknya akhirnya mengakui apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi malam hari ini paling tidak Anda mulai menangkap kenapa temanya tentang batas-batas otoritas. Kenapa otoritas itu dibatasi ya ketika diberikan kepada kita ya. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat ya pelajaran kita malam hari ini. Ada batas-batas kekuasaan atau otoritas. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menetapkan setiap otoritas di seluruh alam ciptaannya, tidak ada pemberi otoritas lain selain Tuhan Yesus. Itu sumbernya kemarin ya, bahwa otoritas yang benar itu yang betul adalah sumbernya dari Tuhan Yesus saja. Nah, saudara, ketika kita diberi itu, kita akhirnya memegang otoritas itu. Tetapi tiap pemegang otoritas, ya, tiap pemegang otoritas ada yang mendelegasikan sebagian otoritas mereka kepada bawahan mereka. Semua otoritas itu memiliki batas-batas daerah di mana wewenang itu dipatok. Di luar batas wewenang itu, otoritas tidak berlaku lagi. Atau bahkan boleh disebut ya, itu merupakan pelanggaran otoritas yang telah diberikan, ya. Nah, saudara,
Jadi orang-orang yang semena-mena, tanpa kontrol, tanpa penundukan diri kepada sang pemberi otoritas itu, menggunakan otoritas atau kuasa yang telah diberikan oleh Allah kepada Anda semuanya, itu boleh disebut juga sebuah pemberontakan. Ya, pemberontakan. Kenapa? Memang kuasanya dari dia. Tapi tujuannya otoritas itu Anda gunakan bukan untuk kepentingan dia yang memberikan otoritasnya kepada Anda. Amin. Nah, saudara, kita mulai belajar ya. Banyak orang nih, kadang-kadang kalau dikasih duit, Bapak gitu, dia nggak nanya sama yang ngasih duit ya. Ya, kasih duit ya puji Tuhan lah. Lalu langsung pergi ke mall, langsung pergi ke Glodok sana ya. Nah, sebentar lagi kan Sincia cari barang-barang apalah gitu. Langsung buat belanja. Nah, coba kalau Anda berhikmat, ketika Anda dikasih duit gitu, Anda tanya sama yang ngasih duit itu. Ini kamu kasih duit kepada saya. Untuk apa? Penggunaannya tepat. Orang yang mengasih duit kepada Anda itu nanti akan kasih duit lagi kepada Anda kan? Kalau Anda pakai duit yang dikasih itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si pemberi duit itu kepada Anda. Amin. Sama, banyak orang rela berpuasa, rela berdoa bertalu-talu, rela berbahasa roh, melakukan praise and worship untuk menggali kuasa. Nah, setelah Anda powerful, rasanya greng, rasanya jadi semakin besar. Ya, Anda merasa powerful, doa Anda, omongannya manjur seperti itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Ketika Anda diberi, dipercayakan otoritas dan kuasa kepada Anda ini, saudara jangan digunakan dengan semau kita sendiri. Tanya sama yang memberi dari sumbernya itu. Tuhan, kenapa engkau percayakan otoritas? Kenapa engkau beri aku otoritas dan kuasa ini? Untuk apa? Kita mulai belajar bertanya. Sehingga apa yang Anda lakukan tepat, menyukakan dia. Yang memberikan otoritas kepada Anda. Kalau Anda sudah mendevelop diri Anda seperti itu, nanti yang namanya batasan-batasan itu nggak ada lagi di dalam hidup Anda. Kenapa? Dia sudah tahu, orang ini kalau aku kasih sesuatu, pasti digunakan untuk menyukakan aku. Bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kesenangannya sendiri. Amin. Nah, saudara, kalau orang masih melakukan untuk kesenangannya sendiri, kesukaannya sendiri, kepentingannya sendiri, nanti Tuhan akan membuat batasan-batasan dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau tidak, lostrum, tanpa batasan-batasan kehidupan kita. Mari saudara kita lihat ya beberapa ayat dalam kitab Ayub pasal 11. Ayub pasal 11, ayat yang ke-7. Ayub 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Amin. Yang pertama kita lihat bahwa Allah yang kita sembah itu unlimited, tanpa batas. Kalau Anda ingin melihat batasan-batasannya, Anda mau mengukur tentang Allah itu, dia lebih tinggi daripada langit, dia lebih dalam daripada dunia orang mati yang paling bawah itu, dia akan lebih panjang daripada bumi dan lebih luas daripada samudera. Ya, artinya apa? Makanya ada orang-orang kadang-kadang mengatakan, Tuhan, engkau itu tak terselami. Nah, karena apa? Tuhan itu begitu luas, begitu tinggi, begitu panjang. Ya. Nah, sekarang manusia ini kapasitasnya nggak seperti Allah.
Walaupun kita memiliki Allah yang tanpa batas seperti itu. Manusia ini punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Jadi kalau semua yang ada di dalam diri Allah itu diberikan kepada Anda, nggak muat. Nggak muat, kenapa? Karena Anda sempit. Nah, Anda terlalu kecil, wadahnya terlalu kecil, terbatas. Ya, jadi kita kadang-kadang menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya apa? Apa yang ada di dalam kehidupan kita ini, ya, dibanding dengan apa yang ada di dalam Tuhan, itu masih jauh. Kenapa kita perlu mengenal Dia? Kenapa kita perlu dekat kepada Dia? Supaya kita semakin hari semakin diperluas kapasitas yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Saudara, Anda lihat ya, satu dengan yang lainnya. Ya, kita lihat pertumbuhannya, keadaannya. Aku kok nggak kayak mereka ya? Aku kok nggak kayak dia ya? Dia kenapa lebih hebat daripada saya? Doanya, ya, kalau doa langsung dijawab. Mendoakan orang langsung sembuh. Tapi, kalau aku yang doain, bukan tambah sembuh. Malah masuk rumah sakit, malah nggak sedikit yang mati. Ya kenapa gitu ya? Nah, saudara, kuncinya ada di mana? Dulu saya sempat juga ngalami seperti minder sampai begitu ya. Saya ini hamba Tuhan ya, disuruh mendoakan orang, orang sakit saya doakan, pada perintahnya doakan orang sakit itu akan sembuh. Betul enggak? Tapi ketika saya doain bukan sembuh, malah mati, ya. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Sampai akhirnya saya merenung, Tuhan, apakah panggilan saya itu mencabut nyawa ya? Sampai ada orang bilang gini, kalau ada orang pengen mati, cepat mati, panggil itu Gideon, katanya gitu. Sampai saya di label begitu rasanya nggak enak, betul nggak ya? Kenapa? Doa harusnya menyembuhkan, membangkitkan orang lain. Malah bikin ambles, bahkan orang yang sakit kita doain malah mati. Lalu saya mulai ngobrol dengan Pak Andreas waktu itu ya. Pak, kenapa? Kalau Bapak itu doain orang gitu ya, orang itu langsung mengalami mujizat. Lah saya muridnya Bapak, ya, saya doain orang kok enggak. Hasilnya kok enggak kayak Bapak itu kenapa? Nah, apakah Tuhan itu pilih-pilih kasih? Saya jawab, ya tidak, saya bilang. Ya, tapi kenapa hasilnya berbeda, Pak? Nah, sekarang itu tergantung kerinduan yang Anda bangun itu akan menentukan kapasitasmu semakin besar, semakin luas, semakin tinggi, semakin dalam atau tidak. Dalam pengenalanmu akan Tuhan. Ya, paling tidak harus ada rasa ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Ya, rasa ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan itu harus dibangun di dalam kehidupan kita ini. Bukan sekedar terima kuasanya toh, tapi harus mengetahui. Karena kalau kita banding, walaupun Anda sudah mendapatkan kuasa atau otoritas yang diberikan kepada Anda, ya enggak? Tapi kalau dibanding dengan Tuhan, masih jauh, bukan? Nah, bagaimana bisa menyelami, bisa mengalami lebih lagi dan lebih lagi, sehingga kapasitas kita lebih diperluas lagi. Ada kerinduan yang dibangun untuk mengenal lebih lagi, pengen tahu banyak tentang Tuhan. Ketika saya bangun lebih banyak pengen tahu tentang Tuhan, Tuhan mulai menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, bukan secara umum seperti kebanyakan orang. Amin. Tapi mulai saya mengalami Tuhan secara personal, secara pribadi. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, itulah mulai, saudara, tumbuhnya kuasa yang lebih lagi mengalir di dalam diri saya lagi. Ya,
Tanpa saya sadari, karena saya mengalami dengan Tuhan, ada sesuatu yang tumbuh di dalam diri saya. Lalu saya mulai pelayanan yang sama, hasilnya beda. Kalau dulu doain orang sakit, malah masuk rumah sakit atau mati. Sekarang sesuai dengan Alkitab, orang sakit saya doain sembuh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pengenalan kita. Amin. Nah, sebab saudara, memang kadang-kadang kalau Anda membandingkan satu dengan yang lainnya, kenapa saya tidak seperti dia? Dia kenapa lebih hebat daripada saya? Kalau Anda tanya, Anda lihat kehidupannya dan Anda banding dengan kehidupan Anda, pasti berbeda. Ya, cara mencari Tuhannya, kerinduannya sampai di mana dengan Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemukan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan akan intervensi di dalam hidupnya, beroperasi di dalam kehidupannya, dan dia akan mempercayakan kuasa itu jauh lebih besar di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mari saudara kita lihat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-11. Itu tadi katanya Ayub ya, bahwa Tuhan itu tak terselami, lebih tinggi dan sebagainya. Sekarang apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Kita tahu ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada yang menawarkan jasa, namanya Pontius Pilatus. Yesus diinterogasi sama Pontius Pilatus. Tapi Yesusnya bungkam gitu ya. Sampai Pontius Pilatus itu geleng-geleng. Ya. Ini orang ditanya cuman diem aja kayak begini. Lalu Pontius Pilatus bilang gini, jawab dong pertanyaanku ini. Kamu tahu enggak? Aku bisa menyelamatkan kamu dari tuntutan hukum ini. Karena ini adalah wilayahku. Ya. Aku bisa memutar balik faktanya. Sekarang kan ada dua kandidat nih, ya. Barnabas dan Yesus, ya. Supaya orang menuntut dan memilih Barnabas yang akan dihukum atau kamu, itu tergantung aku. Aku bisa menyelamatkan kamu. Jawab dong, gitu ya. Tapi jawaban Yesus apa? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Ya. Padahal dia penguasa di daerah itu, bukan? Pontius Pilatus bisa enggak menyelamatkan, membebaskan orang yang terdakwa saat itu? Bisa sebenarnya. Tapi Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Kenapa saudara? Karena Yesus sedang menjalankan kehendak Bapaknya, bukan? Yesus itu datang ke dunia bukan hanya untuk lahir di dunia, lalu mengadakan mujizat-mujizat dan sebagainya. Salah satu misi daripada kedatangan Yesus ke dunia adalah dia mau mati untuk kita manusia. Amin. Jadi ketika disuruh ke bumi, Bapaknya bilang, nak, turun ke bumi ya. Ngapain? Lahir jadi anaknya orang miskin. Nanti usia 30, kamu mulai jadi selebritis. Powerful. Banyak pengikutmu. Banyak yang kagum kepadamu. Tapi 33,5 tahun kemudian, umur 33,5 tahun, kamu nanti harus mati. Harus mati. Gak heran, saudara. Berapa kali Tuhan Yesus itu berpesan atau mengingatkan kepada para muridnya, ya, saat kematianku telah dekat. Amin. Sebentar lagi engkau akan tercerai-berai karena anak manusia akan diserahkan dan digantung, ya, di kayu salib itu, dibunuh. Nah, Yesus tahu waktunya. Memang dia lahir
Dia datang ke dunia untuk mati. Ketika ada orang yang berusaha membebaskannya, dia tahu ya siapa yang mengendalikan hidupnya. Bukan Pontius Pilatus. Dia tetap ada di dalam track relnya Bapak itu loh. Berjalan di dalam kehendak Bapaknya. Sehingga dia berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kamu dari atas. Pontius Pilatus nggak ngerti. Kalau dia ngerti, itu nggak akan mencegah kematian Yesus, bukan? Memang dia mau mati kok. Kehendak Bapaknya harus mati. Mana yang lebih besar? Nah, Yesus prioritasnya Bapaknya. Kalau Bapakku ngubah skenario-nya, aku nggak jadi mati. Aku nggak jadi mati. Tapi kalau skenario-nya tetap, aku harus mati. Walaupun engkau membela aku tetap mati. Ya, jadi mungkin dia bisa lolos dengan kondisi ini. Nanti akan ada peristiwa baru yang menuntut Yesus harus mati juga. Kenapa? Karena kehendak Yesus, kehendak Bapak, Yesus harus mati. Mana yang lebih besar otoritasnya? Lebih besar Bapak. Ya. Nah, Saudara, perhatikan di sini. Sekarang Yudas 1 ayat 6. Ya. Yudas 1 ayat 6. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, nah ada malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Ya, siapa ini? Ini bukan Lucifer, ya. Ini bukan Lucifer. Lucifer itu dia berontak, ya. Itu berontak pengen duduk di tahtanya Allah Bapa. Itu juga sebenarnya pikiran melampaui batasan juga sih, ya. Tapi yang dimaksud di dalam Yudas pasal 1 ayat 6 ini adalah malaikat-malaikat yang kawin dengan anak-anak manusia. Malaikat itu dibatasi. Walaupun dia berkuasa. Dia bisa tanpa naik kendaraan apapun, dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Walaupun pintu rumah Anda ditutup rapat, malaikat itu bisa masuk tahu-tahu ada di kamar Anda. Betul nggak ya? Dia tembus. Seperti itu ya. Nah, padahal dia hebat juga nih. Memang dia roh, ya. Nah, roh yang bisa datang kepada manusia. Walaupun dia boleh berinteraksi dengan manusia, tapi ada batasannya. Malaikat itu tidak diciptakan untuk kawin-mawin. Ya. Malaikat tidak diciptakan untuk kawin-mawin. Ya. Jadi itu waktu Tuhan Yesus menciptakan malaikat, itu didesain ya, bukan untuk beranak pinak seperti pada waktu Elohim menciptakan manusia Adam. Ketika menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, ya. Lalu diperintahkan untuk beranak pinak. Dengar? Nah, dalam penciptaan manusia ada desainnya. Aku ciptakan kamu untuk kawin. Makanya aku berikan pasanganmu untuk memenuhi bumi ini. Targetnya seperti itu. Tapi untuk malaikat tidak pernah ada rancangan, ada desain untuk kawin-mawin itu. Nah, satu kali malaikat itu diutus ke bumi. Ya, ketika diutus di bumi, dia lihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Lalu jatuh hati. Kawin dengan anak manusia. Itu melampaui batas.
namanya. Dibatasi. Akhirnya apa? Dilempar. Mengalami nasib yang sama. Dibuang dari hadirat Allah, dibuang dari surga. Nah, mereka ditawan ya di tempat belenggu abadi. Itu namanya Tartarus. Ya, itu tempatnya malaikat-malaikat yang telah melampaui batas-batas yang telah ditentukan sehingga dia kawin-mawin dengan manusia. Nah, di sanalah sekarang ada makhluk-makhluk itu yang sering kita sebut sebagai kaum Nefilim. Ya, nah itu sebenarnya perpaduan antara malaikat dengan manusia. Nah, Bapak Saudara, sekali lagi, ketika batasan-batasan itu dibuat dan Anda melampaui batasan-batasan itu di hadapan Allah, Anda dinyatakan sebagai orang-orang yang berontak, ya. Dan itu juga disebut sebagai pendurhakaan, ya, dan kedegilan. Saudara, tidak taat itu unsurnya ada di dalam durhaka dan kedegilan, ya. Anda lihat ya, ada cerita dongeng legenda tentang Malin Kondang itu ya. Nah, kalau bicara tentang durhaka, itu Malin Kondang ya. Malin Kondang itu dulu anaknya orang miskin di kampung, lalu merantau, lalu pulang dia sudah jaya, sudah punya kapal, ya, punya anak buah, istrinya cantik, anaknya dan sebagainya, ya. Lalu orang tuanya datang, dia malu mengakui orang tuanya itu. Ya, nah jadilah anak durhaka, ya toh? Jadi anak yang durhaka. Nah itu cerita-cerita tentang dongeng-dongeng seperti itu ya. Tapi sekarang kita mau melihat kedurhakaan yang dimaksud oleh Allah itu seperti apa. Apakah Anda lebih baik dari Malin Kondang? Kenapa saya comot kisah itu? Kalau kita bicara tentang Malin Kondang, pasti Anda greget ya. Itu benar-benar anak, itu enggak tahu diri, itu enggak ya. Dia lahir dari siapa? Ya, setelah berhasil, kenapa dia enggak ingat sama maminya? Anda greget ya rasanya. Dasar anak durhaka. Anda setuju dengan cerita itu? Kata durhaka itu sebenarnya, Anda paham ya? Sesuatu yang enggak Anda sukai. Kalau melihat kondisi orang yang Anda sebut orang itu durhaka. Anda nilai orang itu durhaka, Anda pasti nggak suka. Anda marah, betul nggak ya? Anda jengkel, Anda benci seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan melihat kita di hadapannya bisa juga ada di dalam kondisi sebagai umat yang durhaka. Nah, kapan? Ciri-cirinya seperti apa? Ya, ketika kita tidak mendengar apa yang dia perintahkan, kita berjalan menurut kemauan kita sendiri, ambisimu terlalu besar, ya, walaupun dibungkus dengan kerohanian sekalipun, walaupun konteksnya pelayanan sekalipun, tapi Tuhan katakan, ini kedurhakaan. Ini juga merupakan kedegilan. Mari kita lihat ya. Apa kata firman di sini? Mendengarkan suara Tuhan adalah hal yang amat penting dan lebih baik dari korban bakaran. Mendengar suara Tuhan tiap hari jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Ya, dua hal ini perhatikan dulu. Mendengarkan suara Tuhan adalah hal yang amat penting dan lebih baik daripada korban bakaran. Yang kedua, mendengar suara Tuhan tiap hari itu jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Jadi contohnya orang rohani. Contohnya kegiatannya rohani. Mendengarkan lebih baik daripada
mempersembahkan korban. Banyak orang kadang-kadang ya dalam pelayanannya cuman ajang aksi sosial, bukan? Bakti sosial, bagi-bagi sembako, ya, nasi bungkus, ya, baju layak pakai dan sebagainya. Nah, sebenarnya dasar dia melakukannya itu apa? Dia berkorban. Ya, dia keluarkan tenaganya, dia keluarkan dananya, ya, semuanya. Dia buang waktunya. Tapi apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau tidak? Walaupun Anda banyak berdirma, ya, melakukan aksi sosial, tapi kalau nggak diperintahkan oleh Tuhan, apa yang Anda lakukan itu sebenarnya sama dengan pendurhakaan. Ya, sama. Itu pemberontakan loh. Sama seperti itu. Ya. Nah, harus bukan berarti kita nggak boleh melakukan itu. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Ada beberapa orang, ya, karena merasa dimanfaatkan. Akhirnya dia frustasi. Buat apa aku melakukan ini semuanya? Buat apa aku bagi-bagi ini? Buat apa aku sumbang ini, sumbang itu? Bu, kenapa ibu jadi berpikir seperti itu? Kenapa hatimu pahit melakukan kebaikan? Kenapa ibu kecewa? Saya tanya gitu ya, ibu jawabnya, Pak, enggak itu. Enggak tahunya itu orang, enggak. Panitianya, korupsi semuanya. Orang-orang yang diberi jatah itu ternyata bukan orang-orang yang kekurangan, Pak. Wah, saya ketipu semuanya ini. Saya udah males lagi, Pak. Ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Terus saya bilang, Bu, sebenarnya ya membuat aksi sosial seperti itu, berdirma seperti itu, nggak salah sebenarnya. Ya, tapi Ibu, ya, sebelum melakukannya, Ibu tanya Tuhan atau tidak? Apakah itu hanya keinginan orang lain yang mengajak Ibu? Atau hanya keinginan Ibu sendiri? Lalu dia ngaku, ya saya diajak sama teman saya. Ya, teman saya lihat temannya melakukan begini. Lalu dia ajak kami. Karena dilihat saya punya duitnya, saya punya modalnya, saya punya hartanya. Jadi dia ajak saya. Lalu saya lihat, kelihatannya baik gitu ya. Nah, ibu menuruti keinginan siapa? Keinginan teman saya, bukan keinginan Tuhan kan? Nah, jadi kalau Anda diajak nih sama seseorang, jangan langsung Anda ACC. Oke, ya, saya doa dulu ya. Saya tanya Tuhan. Sok rohani. Biarin. Saya tanya Tuhan dulu gitu ya. Boleh atau tidak untuk melakukan ini dan itu. Ya. Tapi kalau itu membuat orang itu syak dengan Anda, ya nggak usah jawab seperti itu. Oke, beri waktu ya, saya berpikir seperti itu aja. Lalu Anda tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, lakukan. Aku setuju. Lakukan. Apa yang Anda lakukan, walaupun itu disebut berkorban, enggak, tapi hasil Anda dengar dengan Tuhan, itu hasil yang baik. Anda tidak menggenapi apa yang dikatakan tadi, bahwa mendengar suara Tuhan, itu lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Yang kedua, ya, ada orang yang rajin, berlama-lama menyembah Tuhan, worship. Tadi dikatakan mendengar suara Tuhan tiap hari, itu jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Ada beberapa orang, kadang-kadang masih telepon sama saya. Pak Gideon, yuk worship lagi kayak dulu. Ya, kayak zaman tahun 90-an, 3, 94, 95, 96 itu Pak. Orang mental-mental sendiri itu Pak.
ketika kita lagi worship dan sebagainya, ya. Itu Bu Sumarni Abbas masih ingat tuh ya. Enggak itu, zaman dulu Bu ya, waktu kita memuji menyembah Tuhan, ya. Yang era-era tahun itu bersama dengan kami, pasti ingat itu. Betul, memang saat itu namanya worship itu, sampai diakui, itu enggak ya? Kita worship sampai 3-4 jam, enggak kerasa. Enggak ya? Orang menikmati hadirat Allah. Bahkan ada orang yang menari-nari ketika itu banyak orang yang roboh tiduran di lantai begitu ya. Itu kepalanya enggak keinjak tuh sama orang yang menari-nari merem tuh. Enggak ya? Indah sekali. Enggak ya? Wah, saya yang di panggung udah was-was nih. Ya, kalau nginjak kepala orang pecah gimana nih? Tapi indah sekali ya. Wah, dan orang masih pengen seperti itu. Tapi sekarang ya, semakin kita didewasakan, memang itu ada hasilnya. Ketika setelah itu ya, kita worship, lalu kita doain orang sakit gini dan sebagainya loh. Itu dampaknya ada. Mujizat berlaku banyak sekali. Tapi saudara, apa yang kita lakukan itu semuanya belum tentu disuruh oleh Tuhan. Ya. Jadi ketemu orang sakit di depan kita ini karena Anda merasa dirimu telah menyembah Tuhan dan punya modal kuasa di dalam diri Anda dengan gampang, oh mumpung ada kuasa ini, mana kepalamu, sini, tumpang tangan. Kurang manjur, tumpang kaki. Dalam nama Yesus. Sembuh, saudara. Bisa. Ya. Tapi sekarang Tuhan mengajar. Kalau ketika kamu ketemu dengan orang yang bermasalah di depan Anda, jangan langsung bereaksi seperti apa yang engkau inginkan. Tanya dulu kepadaku. Orang itu harus diapain? Amin. Siapa yang sudah mulai praktek ini? Ketika pelayanan di depan Anda, ya, Anda nggak berpikir lagi mau ngapain, ya, kepada orang itu. Enaknya orang itu mau saya apain gitu loh. Ya. Mulai kita berserah Tuhan, orang yang engkau ya taruh di depan saya ini, engkau mau apa? Aku mau berjalan melakukan seperti apa yang engkau mau. Worship bagus, menghasilkan kuasa juga seperti itu, ya. Memang itu bagus. Saya tidak menghina orang-orang worship. Memang kelasnya masih ada di situ. Tapi saudara, ya, ada yang lebih daripada sekedar worship. Apa itu? Mendengar. Mendengar suara Tuhan. Kemarin sudah saya bahas. Ketika Anda melakukan apa yang menjadi agendanya Allah, apa yang Dia mau lakukan, surga dengan segala kuasanya akan membackup Anda. Sehingga tidak ada yang gagal, tidak ada yang mustahil. Amin. Kenapa? Karena Dia kerja oleh rohnya. Amin. Dan Anda hanya mendemonstrasikan menjadi peraga saja. Ketika Dia bilang tumpang tangan, Anda tumpang tangan. Kuasanya siapa yang mengalir? Bukan kuasamu, tapi yang mengalir adalah kuasa Tuhan sendiri. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Gideon, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tapi Anda yang memperagakannya. Anda ada di dalam kehendaknya. Mendengar suara Tuhan tiap hari jauh lebih penting daripada worship berlama-lama. Amin. Nah, saudara, pendurhakaan atau rebellion itu sama dengan dosa bertenung. Dan kedegilan itu seperti penyembahan berhala. Ya. Seseorang dapat kehilangan otoritas yang diberikan oleh Tuhan bila ia menolak firman Tuhan. Contoh yang paling jelas di sini adalah Raja Saul. Ayatnya, mari kita baca. 1 Samuel pasal ya, 1 Samuel 15, 22 sampai ayat yang ke-23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi jawab Samuel,
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, perhatikan. Kisah Saul ini harus menjadi pembelajaran di dalam kehidupan kita. Siapa yang mengangkat Saul menjadi raja? Siapa yang mengangkat Saul menjadi raja? Ya, siapa yang mengangkat Saul menjadi raja? Ya Tuhan. Ya. Tapi yang menghendaki dia menjadi raja itu rakyat sebenarnya. Tuhan didesak. Karena rakyat itu pengen punya raja seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Akhirnya Tuhan, ya sudah, kalau kamu maksa seperti itu, aku ikutin kemauanmu. Ya, awalnya Samuel itu kan sempat marah. Lalu Tuhan datang kepada Samuel. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang ditolak oleh bangsa-bangsa itu. Dan dia menginginkan seorang raja seperti apa yang ada terjadi di bangsa-bangsa yang lainnya itu. Ya, lalu akhirnya Saul diangkat jadi raja. Nah, di sini sekarang Saul mendapat tugas untuk membinasakan bangsa Amalek. Tuhan bilang, pergi, aku menyertaimu. Basmi, habis semuanya. Bangsa itu, habisin. Ya, baik binatangnya maupun orangnya. Jangan disisakan satupun. Sampai di sana, Saul itu melihat, wow, ini kambing, sapi, lembu, tambun-tambun. Wah, ini kalau diternak kan lumayan. Gitu, waduh, gitu ya. Mulai ini. Akhirnya dia bantai, tapi bukan yang tambun, yang kurus-kurus. Yang tambun-tambun diselamatkan. Rakyatnya semua dibantai, ya. Tapi rajanya disisakan. Lalu dia pulang. Diam-diam dia pulang, nggak kasih kabar, nggak WhatsApp dulu sama Om Samuel. Dia pulang. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, bangun, temuin Saul itu. Dia sudah berkhianat. Ya, dia sudah berkhianat. Dia tidak setia dengan tugasnya. Apa yang dilakukan oleh Saul? Berangkat saja. Nanti kamu tahu sendiri. Tuhan itu kalau ngomong kadang begitu ya. Jadi enggak dikasih tahu di situ. Kamu nanti akan tahu sendiri. Ketemulah dengan Saul. Ya, apa yang kamu lakukan, Saul? Tuhan bilang kamu sudah ditolak menjadi raja karena kamu tidak taat, kamu berontak. Ya, nah, Tuhan menolak engkau. Apa yang kamu lakukan? Itu apa? Itu apa? Kambing domba itu. Lah, ini kan nanti baik untuk Tuhan ya, kalau kita korbankan buat Tuhan. Tuhan kan suka lemak, makanya yang kurus yang saya bantai. Kalau Tuhan suka tulang, enggak ya? Nah, kayak orang Medan, suka tulang. Nah, nanti ya saya yang gemuk yang saya bantai, yang kurus saya bawa pulang. Nah, Tuhan kan suka lemak, jadi yang tambun-tambun saya bawa pulang. Nah, nanti nih, ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Saul, mendengarkan lebih baik daripada ide mempersembahkan korban kepada Tuhan. Amin. Mendengarkan lebih baik daripada ya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, saudara,
Disinilah kita bisa melihat ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika orang tidak taat, apa yang terjadi? Saul kehilangan otoritasnya. Dipecat sebagai raja saat itu. Amin. Jangan sampai saudara, ya, kita kehilangan otoritas yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gara-gara kita tidak taat seperti Saul itu. Nah, lanjut saudara. Ya. Markus 8, 17 sampai ayat 21. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah degilkah hatimu, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar, tidakkah kamu ingat lagi, 19, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul ya penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya, kalau dalam TB 1 dikatakan, masih degilkah kamu? Ya, masih degilkah kamu? Nah, saudara, Tuhan greget. Ini yang notabene murid. Murid yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tiap hari melihat Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Murid itu ada di sana, bukan? Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid itu menyaksikan gurunya yang powerful seperti itu. Satu kali, ya, Tuhan Yesus juga mendemonstrasikan. Bahkan melibatkan murid-muridnya ini untuk jadi panitia. Ya, ketika 5.000 orang dan 4.000 orang itu ada di depannya, Tuhan bilang apa? Kamu harus kasih makan mereka. Bagaimana caranya? Di sini nggak ada yang jual catering nih untuk 5.000 orang. Kalau toh ada, mana bisa dengan waktu yang singkat seperti ini. Tapi Yesus tetap kekeh. Kamu harus kasih makan mereka. Mereka coba cari. Ternyata menemukan, ya, di depan 5.000 orang itu, menemukan ada 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Lalu Andreas bawa kepada Tuhan Yesus. Nih, saya cuma dapat 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ya, nah, di depan murid-muridnya dan di depan orang banyak itu, Yesus angkat itu 2 ikan dan 5 ketul roti, lalu mengucap syukur kepada Bapa. Dibagi-bagikan kepada mereka. Perut mereka semua kenyang. Ada sisanya. Berapa? 12 bakul. Jadi 2 kali Yesus melakukan mujizat. Ya, memberi makan. Yang pertama 5.000 orang. Dan yang kedua yaitu 4.000 orang. Satu kali Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk berjalan. Melewati satu daerah. Ya, yaitu daerah orang Saduki. Di situ Yesus bilang, hati-hati dengan ragi orang Saduki. Mereka ribut satu dengan yang lain. Yang paling disalahkan si Yudas. Karena Yudas itu kan bendaharanya yang pegang duit. Lu sih duit diumpetin terus. Harusnya tadi kamu kan yang pegang duit. Sebelum kita berangkat, pergilah ke Hulan Bakery dulu. Ya. Beli roti. Ya. Atau burger apa segala macam gitu ya. Nah, beli roti. Makanya guru bilang, hati-hati jangan beli roti di sini.
Di sini raginya. Nah, melihat ribut tentang roti ini, ya. Lalu Yesus menengahi mereka. Apa yang kamu ributkan itu? Pikiranmu itu makanan terus saja. Ya. Aku ngomong roti, lalu kamu artikan roti yang hubungannya dengan perutmu saja. Yang aku maksud di sini bukan roti atau ragi-ragi di dalam roti itu. Tapi ajaran-ajaran orang Saduki itu loh. Yang tidak percaya dengan kebangkitan itu, jangan mempengaruhi engkau. Hati-hati dengan ragi orang Saduki. Bukan masalah roti itu. You know? Kalau aku mau bikin roti, walaupun kau nggak bawa roti, bisa nggak? Batu ini aku pegang, aku tiup jadi roti, tahu? Bisa nggak Yesus ngomong gitu? Kalau saya tambahin nih, bisa nih. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena Yesus pernah disuruh oleh iblis untuk mengubah batu jadi roti. Amin. Apakah perintah daripada si iblis itu hanya guyonan saja? Oh enggak. Iblis tahu betul potensi yang ada di dalam Yesus. Betul enggak? Yesus bisa ubah batu jadi roti, bisa. Betul enggak? Tetapi kenapa Yesus enggak lakukan ketika iblis menyuruh untuk mengubah batu jadi roti? Karena Yesus tidak mau nurutin perintahnya iblis. Bukan karena dia enggak mau, enggak bisa, bukan. Loh? Nah, kembali kepada kondisi murid-murid tadi. Ketika murid-murid itu enggak bawa roti, lalu mereka butuh makan. Bisa enggak Yesus sediakan makanan? Mengubah batu yang ada di depannya jadi roti. Bisa enggak? Bisa. Ya, bisa juga. Maka Yesus tuh greget sama mereka. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingat enggak peristiwa itu? 5 roti dimakan 5.000 orang. Sisa enggak? Sisa. Lebih enggak? Lebih. Kenyang enggak? Kenyang. Nah, yang kemarin itu 4.000 orang itu. Kenyang enggak? Kenyang. Sisa enggak? Sisa. Berapa? 7 bakul. Lalu Yesus mengakhiri dengan kata apa? Masih degilkah hatimu? Apa sih degil itu? Enggak percaya. Ya, enggak percaya. Padahal sudah mengalami, melihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Setiap hari Anda melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Keajaiban Tuhan. Ketika engkau mengalami kekurangan di dalam hidup Anda, apakah Anda masih ngomel? Anda harus tetap percaya. Ya, tetap mempercayai dia. Nah, jangan sampai ditegur oleh Tuhan seperti itu. Masih degilkah hatimu? Nah, saudara, saya harap malam hari ini, di antara kita semuanya yang hadir, jangan sampai Tuhan datang, lalu dia ngomong, dengarlah, kamu tuh degil. Degil, ya toh? Nah, saudara, kedegilan, ketidakpercayaan itu sebenarnya berontak juga. Anda memungkiri fakta tentang kehebatan, kesanggupan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, berikutnya saudara, ya. Apa yang disebut kedurhakaan atau juga apa? Kedurhakaan, ya. Meninggalkan panggilan. Contoh, ya, meninggalkan panggilan. Ajarkan kepada mereka jenis ketidaktaatan seperti ini. Yakni hendaknya semua sadar bahwa setiap orang yang meninggalkan panggilannya juga sama berbahayanya seperti orang yang melanggar perintahku. Ketidaktaatan pada dasarnya adalah pemberontakan kepadaku juga.
Amin. Jadi orang yang meninggalkan panggilan itu juga digolongkan sebagai orang yang berontak karena tidak taat. Ya, ingat perkataan Samuel kepada Saul. Engkau tahu banyak hamba Tuhan yang mati muda, bukan karena mereka berdosa kepadaku, tetapi tidak taat kepadaku karena mereka meninggalkan posisi mereka dan otoritas yang kuberikan kepada mereka. Mereka jatuh ke daerah di luar perlindunganku dan akhirnya dimangsa oleh si iblis. Saudara, kalau Anda sudah komitmen menyerahkan diri kepada Tuhan, masuk di dalam panggilan Allah. Saudara, ya, hati-hati. Kalau Anda mulai keluar, meninggalkan panggilan itu disebut tidak taat. Itu sama dengan pemberontakan. Ingat Yunus, ketika dipanggil Tuhan, dia sebenarnya bersedia untuk menjalankan tugas. Tapi di tengah jalan, dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dia tidak taat, bukan? Nah, itu juga meninggalkan, melenceng. Ya, melenceng, ketidaktaatan, ketidaktepatan. Targetnya kemana, dia perginya kemana. Ya. Nah, sekarang kita harus mulai belajar. Ternyata semua di alam roh itu harus ditunjang dengan ketertiban juga. Tertib ya, dalam kita melakukan pelayanan pun Anda harus hati-hati. Ya, ketika Tuhan panggil nih, jangan Anda keluar dari batasan-batasannya. Ada lima jawatan nih contoh ya. Ada panggilan gembala, ada panggilan sebagai penginjil, ada panggilan sebagai rasul, ada panggilan sebagai rasul ya, ada panggilan sebagai nabi, ada panggilan sebagai penginjil, ada panggilan sebagai gembala, dan ada panggilan sebagai pengajar. Satu orang mungkin punya dua, ya. Nah, saya bukan gembala, saya itu pengajar plus penginjil. Ya, saya bukan nabi, ya, saya bukan rasul, ya. Tapi yang paling nonjol saya pengajar, penginjil masih ada. Nah, tapi saya bukan gembala. Saya tahu panggilan ini. Saya pernah mencoba menjadi gembala, bikin gereja. Ya. Kelihatannya berhasil secara organisatoris. Ya. Untung Tuhan itu sayang sama saya. Saya dibenturkan ya pada sebuah peristiwa, jemaat meninggal itu yang saya ceritakan itu ya. Dan akhirnya hati saya nggak tenang. Karena jemaat meninggal yang nguburin bukan gembalanya, malah gembala sebelahnya. Walaupun itu teman saya juga. Tapi rasanya nggak enak. Sampai akhirnya saya doa puasa di Ungaran. Lalu bulan ke-6 tuh ya, setiap bulan itu saya ambil waktu 3 hari doa puasa. Tuhan itu ngomong, kamu itu gembala apa? Gembala sapi aja nggak kayak begitu. Kaget saya. Dulu saya nggak mengerti. Ya, akhirnya karena ada omong gitu, ya sudah saya serahkan. Saya pergi ke Jakarta. Jakarta gabung dengan Revival Total Ministry ini. Baru mengerti ketika Pak Andreas itu cerita. Ada seseorang, hamba Tuhan nggak saya sebut namanya. Dia mati muda. Nggak sampai 50 tahun. Dia sudah meninggal. Waduh tuh hamba Tuhan hebat sekali. Dia panggilannya dia seorang penginjil. Bikin gereja. Gerejanya besar. Cabangnya banyak di mana-mana. Mati muda. Lalu Pak Andreas bilang, sebenarnya si A itu bukan gembala. Dia seorang penginjil. Ketika dia jadi gembala, pressing, ngalami tekanan di dalam dirinya. Gak kuat. Mati muda. Karena salah tempat. Amin. Nah, saudara, jangan sembarang ambil tempat dalam pelayanan. Nah, jangan Anda hanya lihat, wis enak ya jadi pengajar kayak gitu.
Aku mau dong jadi pengajar. Tuhan panggil Anda nggak jadi pengajar. Belum tentu. Ya, mungkin Anda penginjil. Mungkin Anda gembala. Ada satu murid saya. Dia pikir dia pengajar. Tapi saya sudah merasa dia adalah gembala. Akhirnya sekarang dia menggembalakan satu gereja, walaupun belum besar. Tapi memang jiwanya gembala. Tapi dia nggak bisa ngajar. Untung dia jadi gembala. Betul nggak? Coba dia lanjutin terus jadi pengajar. Bisa mati muda jadi pengajar. Ya, kenapa? Orang jadi pengajar apakah enak? Oh nggak enak, saudara. Ya, nggak percaya. Coba dulu, ya, jadi pengajar, mulai punya murid. Nanti komentarnya apa? Apa kata orang? Betul nggak ya? Paling nggak satu, Anda harus bisa menanggung ketika orang bilang Anda dibilang sesat. Amin. Anda marah nggak? Saudara, walaupun orang ada yang bilang, apa itu? RTM sesat dan sebagainya. Gitu. Dulu rasanya nggak enak, tapi sekarang saya enjoy. Ya, bukan kami sesat, enggak. Memang itu konsekuensinya di panggilan itu. Tapi ada orang-orang yang meradang terus. Apaan lu bilang sesat gua? Ha, gitu ya. Jadi dia sepaneng sendiri. Gara-gara dia stres, ya, dibilang sesat oleh orang lain seperti itu, dia bisa mati muda. Ketika dia ada di tempat situ, betul nggak? Belum tentu orang kuat jadi seorang pengajar. Amin. Nah, dia jadi orang gembala. Jadilah gembala yang baik. Anda seorang penginjil, jadilah penginjil yang baik. Itulah tempat Anda. Jangan apa ya, kutu loncat itu. 3 bulan penginjil, ya, 3 bulan lagi jadi pengajar, 3 bulan lagi jadi gembala. Kenapa? Ya lagi ngetren, Nah, trennya gembala, gembala, gitu ya. Trennya pengajar, pengajar. Tahu panggilan Anda, amin. Tahu panggilan Anda. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak cemoohan, walaupun dipandang sebelah mata, gitu kan? Saya tahu ini panggilan saya. Ya, ini panggilan saya. Dan orang kadang-kadang heran, kok kamu bisa bertahan di kelompok namanya Revival Total Ministry itu? Kok bisa? Karena banyak yang caw, nggak tahan. Nggak tahannya di mana? Ya tadi, dijauhin. Ketika saya masuk gabung RTM tahun 93, apa yang terjadi? Teman-teman pendeta, hamba-hamba Tuhan yang tahu saya masuk di kelompok ini, langsung pergi. Nggak undang saya lagi. Gideon sudah sesat. Tapi saya tahu itu panggilan saya ada di sini. Saya sudah bertahan 30 tahun lebih ada di RTM. Ya. Kenapa? Saya mau mulai belajar di sini. Ketika saya keluar, saya nggak mau dibilang pemberontak. Karena saya tidak taat dalam panggilan ini. Lama-lama saya enjoy. Ya. Nah, nah saudara, coba mulai. Nanti kalau Bapak Saudara sudah mulai dekat dengan saya, itu, mulai sharing secara personal pribadi gitu, Anda akan tahu, dengar, apakah menjadi seorang pengajar itu ada pergumulannya? Ada. Kenapa Bapak nggak lari saja? Lari kemana lagi? Lari dari panggilan Tuhan. Jangan coba-coba. Amin. Ya, mulai belajar. Kalau Tuhan memanggil di tempat yang nggak enak sekalipun, Anda harus belajar setia. Amin. Setia. Apa nggak ada godaannya? Ada. Saya pernah ditawarin 3 kali untuk menggembalakan jemaat yang sudah ada jemaatnya, yang gereja yang sudah ada jemaatnya, yang sudah ada donatornya, semuanya sudah ada fasilitasnya. Godaannya ada. Tapi saya bilang, panggilan saya seorang pengajar. Ya, seorang pengajar. Nah, saudara, kita dengan Anda punya komitmen seperti ini, Tuhan yang Anda layani, dia tidak tutup mata. Dia akan membela,
Dia akan melengkapi dan memelihara kita semuanya. 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Nah. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya berguna bagiku. Ya, kenapa orang pergi? Karena dia tidak mencintai Tuhan. Dia cinta dunia. Contohnya Demas. Mencintai dunia, mencintai dirinya sendiri. Tapi kalau orang cinta Tuhan, dimanapun Anda dipanggil, itulah tempat Anda akan tetap setia. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan tentang batas dari ruang kerja. Sehingga nggak ada selonong boi. Ya, melanggar patok-patok yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.